Cerita-ceritanya agak mirip kayak cerita-cerita kakek Sugiono dan kawan-kawan. Ya biasa lah kita ngeliat kalau misalnya di TV-TV itu kan sebenarnya aku. Ingin hidup Anda digilai wanita? Ingin kehidupan romansa Anda berakhir bahagia? Ini dia anime harem favorit Versi anime aneh. Oke. Oke. Ini apa ya versi? Ini episode yang beda nih Pak ini. Iya, agak beda nih. Agak-agak beda. Maksudnya ketika biasa kita membahas mengenai action, kita membahas mengenai shonen, kali ini kita membahas sesuatu yang mungkin lebih banyak jokesnya. Kalau kita lihat di medsos itu banyak lemparan-lemparan jokes ya. Kayak misalnya haremnya gara-gara ini, terus ada adegan-adegan yang sebenarnya nggak frontal, cuma kita lihat lucu aja hal itu bisa terjadi gitu loh. Ya, jadi kita emang mau mencoba ya membahaskan kita anime anime. Kita membahas nggak cuma anime yang gitu doang. Betul. Lebih emang jarang sih kita bahas genre ini sih. Betul sekali. Ya, kita akan membahas anime harem terfavorit. Anime-anime ini dipilih berdasarkan anime-anime terbaik yang mungkin bisa kita dapatkan saat ini. Oke, yang pertama ada The Quintessential Quintuplets. Betul. Nah, ini anime harem yang kalau kita lihat cerita-ceritanya agak mirip kayak cerita-cerita kakek Sugiono dan kawan-kawan. Jadi dia ini bercerita tentang seorang guru les ya. Seorang guru les yang mengajar 5 orang anak dari keluarga kaya, Pak. Betul. Nah, anak-anak keluarga kaya ini awalnya nggak suka sama dia. Nggak suka diajarin dia tuh sama kelamaan jadi malah semakin dekat dan timbul rasa-rasa yang kita inginkan ya. Dan untuk anime ini juga banyak mungkin kita akan melihat adegan-adegan lucu, terus diselingi dengan adegan-adegan romantis antara 5 orang bersaudara tersebut dengan guru lesnya. Nah, yang unik dari anime ini tuh mereka tuh kembar 5. Nah, jadi dari kembar 5 ini mereka itu bersaing lah, tapi bersaingnya tuh secara sehat. Nah, ini yang menarik dari anime ini. Futaro nanti akan milih siapa gitu anjay. Nah, bisa dinantikan jawabannya menurut Futaro atau menurut Anda. Jadi kalau misalnya kalian mau cari hal lucu dan kemudian juga ada sisi romantis dan orangnya itu aja karena 5 orang ini ada di rumah dan itu aja, mungkin kalian bisa ngecek di anime ini. Dan anime ini merupakan salah satu anime harem yang cocok banget buat kalian cek. Oke, nah selanjutnya kita nomor 2 nih Pak. Ada apa nih Pak? Nomor 2 kita ada Nisekoi. Wah, Nisekoi. Nisekoi ini merupakan salah satu anime yang cukup legend nih Pak. 2014 dia udah nongol. Betul. Dan udah menjadi salah satu anime yang kalau misalnya kita cari di ya website-website anime yang mungkin bajakan atau mungkin bisa lihat juga di B-Station dan kawan-kawan, ada akan masuk anime romance atau anime-anime berbau harem itu masuk Nisekoi. Betul. Dia mungkin salah satu anime apa ya? Terbaik di zaman dulu ya, di zamannya ya. Nah, legendnya sampai sekarang mungkin masih ada orang-orang yang nyari nih Nisekoi, masih pengen penasaran dengan nonton Nisekoi gitu kan. Betul. Dan Nisekoi ini merupakan apa ya, genre-genre anime harem romance yang mungkin tuh kalau kita bisa lihat agak-agak FTV dia tuh Pak. Karena konsepnya dijodohkan. Oh iya, dijodohkan. Si A dengan si B ini dijodohkan. Nah, ketika dijodohkan, ya biasa lah kita ngeliat kalau misalnya di TV-TV itu kan sebenarnya aku. Mulai muncul nih kan antara problem konfliknya si A, si B terus bersatu gitu kan. Akhirnya gue gak cocok nih sama lu. Gak cocok, tau deket. Gak cocok, tau deket. FTV banget ya. Iya, kayak gitu. Nah, mungkin itu yang agak lebih mudah mungkin ya melekat di kita. Cuman dengan penerapan yang taste-nya tuh lebih menarik lagi karena disajikan dalam anime, Pak. Betul.
Oke, jadi itu Niseko itu cukup menarik lah untuk kita tonton ya, karena dari premisnya aja udah oke gitu kan. Iya. Walaupun ada FTV tapi menurut gue oke sih, kayak Iya. apa ya, kayak beda aja sih. Karena pendekatan ceritanya ini beda Pak. Kalau FTV kan biasa gara-gara nggak sanggup bayar hutang dengan anak keluarga yang kaya abis Iya, gitu iya. kan. Iya, Kalau ini untuk mencegah terjadinya konflik keluarga, mereka dijodohkan. Ya. Nah, ternyata selain mereka berdua ada juga nih, kan temanya harem ya. Betul. Kiranya harem, berarti pasti ada cewek lain dong. Mm-mm. Ternyata dia juga ada teman masa kecil dia. Betul. 10 tahun lalu. Nah, jadi ini cukup menarik juga sebagai harem ya. Karena nantinya juga akan ada persaingan-persaingan yang biasanya penonton itu bakal apa ya, attach atau tertarik untuk memilih salah satu dari waifu yang disajikan. Iya. Nah, kalian tim siapa? Tim Chitoge atau timnya Onodera? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, yang satu ini nih, ini juga ngepop banget nih di. Betul. Ini baru muncul, ya baru-baru lah, walaupun nggak baru banget ya. Iya. Tapi cukup ngepop, cukup banyak yang nonton. Kita akan bahas Kanojo Okarishimasu. Kanojo. Nah, kali ini kita melihat sebuah anime berdasarkan dating apps nih Pak. Betul. Nah, tentunya kita ketahui orang-orang dari dating apps ini kan biasanya aneh-aneh ya. Ya. Nah, ini kita ditampilkan melalui sebuah anime nih. Kira-kira ceritanya, wah kayak gimana nih? Pasti menarik banget. Iya, menarik banget karena awalnya yang dari coba-coba ya. Coba-coba. Awalnya saya coba-coba. Kalau nggak cocok nge-swipe. Nah, cuma dia tuh akhirnya terjebak karena mau nggak mau si Mizuhara ini harus dibawa ke neneknya. Jadi muncullah di situ ketergantungan terhadap dating apps ini. Itu menurut gue menarik banget karena Mizuhara cakep banget. Terus kayak ya dia tipikal cewek yang mau berusaha segala macam, pokoknya idaman lah. Nah, haremnya di sini tuh nggak berasa banget sebenarnya menurut gue. Karena beberapa cewek yang lainnya tuh kayak auranya tuh kalah sama si Mizuhara ini. Iya, karena memang kalau kita lihat berarti ini secara kedekatan Mizuhara ini punya poin plus banyak ya dengan poin plus si karakter banyak. utama gitu loh. Betul. Dengan si Kazuya. Betul, apalagi si karakter utama ini dia emang udah engage banget sama si Mizuhara dari awal. Udah suka banget gitu loh. Jadi ibaratnya harem-harem yang lain tuh cuma sebagai NPC. bukan NPC banget sih. Yang sebagai karakter pendukung gitu. Jadi bukan, kalau harem itu kan pada umumnya kayak ya bersaing, kayak misalnya tadi Quintessential Quintuplets itu kan 5 kembar Bersaing untuk mendapatkan Bersaing. satu orang. Tuh, Nisekoi tadi ada Chitoge sama Onodera Iya. bersaing kan. Kalau ini tuh biarpun dia ada 4 cewek yang deket sama si karakter utama, tapi kebanyakan dari mereka tuh nggak kuat lah sama pesona Mizuhara di mata Kazuya. Si pesona Mizuhara ini kan cukup apa ya? Cukup menarik perhatian Kazuya. Nah, ada lagi nih satu orang yang terpikat sama pesona Mizuhara. Siapa itu, Pak? Penulis sendiri. Sukanya girl next door. Gue nggak ngerti dia sampai nge-waifuin karakter yang dia bikin sendiri ya. Betul. Oke, nextnya kita punya Yamada Kun Tonanani no Majo. Oke, nah ini merupakan anime harem yang bisa dikatakan bukan yang paling unik ya di antara mereka semua ya, tapi salah satu anime harem yang unik nih gue katakan, karena kita akan melihat di sini harem yang nggak cuma sekedar harem, tapi kita melihat mungkin akan lebih banyak sisi romansnya, karena lu akan melihat bagaimana rasanya di tubuh orang yang berbeda. Dan di sini juga ada kesan supranaturalnya, karena kalau kita lihat nih mungkin ada grup-grup apa sih namanya, eskul mungkin ya, eskul supranatural untuk mengecek kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Jadi kita akan banyak disajikan mengenai hal-hal berbau romance dan juga supranatural. Betul. Kenapa hal supranatural itu bisa terjadi? Nah, ini hal yang menarik nih, Pak. Nah, di anime ini itu nggak cuma harem, tapi ada yang tadi lu bilang supranatural. Itu yang Betul. menarik dari anime ini, karena ternyata ini ada misterinya juga. Karena di sekolah itu ternyata punya histori, yang historinya itu
masih menjadi misteri sampai sekarang. Nah, Kenapa? Karena ternyata konon akan dipilih 7 wanita itu dianggap sebagai penyihir. Jadi kalau masuk ke sekolah itu dia akan punya kekuatan nih. Nah, kekuatannya beda-beda, seperti yang kalian tahu di judul itu ada 7. Ada 7 penyihir. Nah, salah satunya itu si Urara Shiraisi. Si heroin kita lah. Urara Shiraisi ini dia punya kekuatan kalau dia ciuman bibir sama orang lain, dia bisa bertukar nih jiwanya. Nah, yang menarik ternyata si cowok MC kita dia juga punya kekuatan. Nah, ini yang jadi misteri nih. Nah. Gitu. harusnya cewek kan? Iya, ini yang menjadi misteri. Ini yang harus kalian tonton sendiri. Pokoknya di sini menarik si anime ini karena ada bau-bau supernaturalnya tadi, ada bau-bau kekuatan magisnya, Betul. ada misterinya, terus ada romance-nya juga. Nah, kenapa dibilang romance juga karena ini mirip kayak Kanokari. Kalau Kanokari tadi kan emang si pesona Mizuharanya kan. Iya. Nah, kalau di Yamada Kun ini, si Yamada ini sama si Urara Shiraisi ini kan mereka yang pertama kali nih bertukar jiwa. Iya. Jadi mereka ini yang paling mengenal satu sama lain. Jadi biarpun si Yamada Kun punya harum-harum yang lain, dia tetap punya kedekatan emosional sama si Urara. Nah, pokoknya anime ini tuh cukup unik lah sebagai anime harem ya. Anime harem yang memiliki konsep penceritaan yang unik. Konsep supernatural ada di Yamada Kun ya. Konsep-konsep yang sebenarnya bisa kita pikirkan kok bisa ada di konsep harem gitu. Iya, Unik banget. betul. Ditambahin itu menarik sih menurut gua. Nah, yang terakhir nih, Di. Kita punya anime harem yang gak kalah unik. Nah, Karena kalau cuma dari judul aja nih, kita udah tahu ini anime harem. dan ceritanya ini lucu banget. Kita punya siapa nih? Lucu. Kimi no Suki Dai 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 Suki. Yang mencintai 100 wanita secara bersamaan. Oh, ada. Jadi bercerita mengenai seorang pria yang sebenarnya wajahnya lumayan tampan, Pak. Bisa kita tampilkan begini ya. Iya, boleh. Lumayan tampan sebenarnya, Pak. Tapi mungkin sebelumnya dia menerima kutuk kali ya. Kutuk. Sehingga tidak ada wanita yang mau dekat dengan dia gitu, Pak. Oke. Jadi one day dia ini berdoa kepada dewa di kuil dan harapannya ini menjadi kenyataan, Pak. Pada akhirnya wanita-wanita itu jadi suka sama dia, Pak. Nggak tanggung-tanggung, Pak. 100 Pak yang suka Pak wanita, Pak. Namun di balik kesenangan ada kesengsaraan juga, Pak. Jadi di antara 100 wanita yang suka sama dia ini, kalau misalnya dia enggak dia enggak membalas cintanya, itu bisa mati kecelakaan tragis, Pak, orangnya, Pak. Si ceweknya. Iya, jadi lu harus bener-bener ngebalasin cintanya satu persatu dari 100 orang yang bersamaan. Lu bayanginnya gimana dah? Ini unik ya. Unik sekali, Pak. Dan ini dikenal menarik karena yang gue inget itu dia punya tatapan yang tajam, Pak. Tatapan tajam tuh. Jadi ketika ada karakter wanita gitu melihat ke MC utamanya, set, langsung jatuh cinta. Jadi kalau kalian mau cari anime instant love, boleh banget nih dicek anime ini nih, Pak. Iya, ini lebih unik daripada kita. Lebih unik daripada yang lain, Pak. Tapi dia modelnya berarti kayak yang tadi ya, kayak si Essential Quintuplets ya. Mereka bersaing gitu ya. Apa mereka hidup bersama aja gitu? Enggak, mereka bersaing, Pak. Bayangin 100 orang anjing. Tapi memang ada momen kayak mereka mau gitu bareng-bareng, Pak. Mau jalan bareng-bareng. Cuman menariknya di sini adalah mereka tuh punya waktu sendiri-sendiri dengan MC-nya. Karena itu tadi kalau misalnya cinta yang nggak terbalas, mati kecelakaan. Lu bayangin. Soalnya mereka bareng-bareng nih jalan ya. Si MC di depan sama 100 orang. Diajak tawaran sama Crow Zero juga kalah. Ini Crow Zero. Buat kalian yang nyari waifu ya, yang paling unik, dia tuh ada berbagai jenis waifu. Betul. Dia punya yang MILF. Dia punya yang teen. Dari yang tua sampai yang muda ada semua, Pak. Iya. Yang short hair, yang long hair,
Ada juga. Iya, cuman yang rambut pendek sekali gak ada, Pak. Minimal tuh ya short hair lah. Anda bayangkan, Pak, saking pusingnya penulis naskah kita sampai gak ditulisin sama karakter. Saking banyaknya, Pak. Saking banyaknya, Pak. Jadi bener-bener Kimi no Koto ga Daisuki ini salah satu anime harem yang bener-bener harem lah. Yang lain itu wah gak ada apa-apa ya, cuma 2 orang, 3 orang, 5 orang, 100. Bayangin, Pak. Jadi ibaratnya kalau emang contoh konkret dari anime harem itu ini ya. Ini, Pak. Oke. Gue nggak suka haremnya cuma 1-2 orang doang yang suka gitu. Maunya berapa? 100 ada. Ada, ya. Nah, itu tadi anime harem dari versi kita, versi anime. Sebenarnya banyak juga anime harem yang lain. Anime harem selain Nisekoi yang legendaris juga banyak. Nah, pokoknya itu tadi anime harem yang versi kita, versi kalian apa yang kalian suka atau misalnya kita belum sebut, silahkan tulis di kolom komentar. Segitu aja dari Makane, Azas. Azas.